sudah menyiapkan ya. Oke, Nita, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Mungkin kamu ada pertanyaan? Ada. Sebelumnya terima kasih Pak Aga Hmm. udah mau ngundang aku ke diskusi ini. Gitu. Oke, Jadi Nita punya beberapa questions ya. Mungkin ini basic tapi bisa kita sharing-sharing nih. boleh satu-satu ya, Terus boleh. pertanyaan yang Hmm. oke, pertanyaan yang pertama itu aku masih penasaran nih, tips apa sih untuk menuliskan tentang saya itu di LinkedIn yang benar atau yang bisa menarik para headhunter atau HR gitu. Oke, jadi gini, isi dari LinkedIn itu mencakup luas, gitu ya. Cakupannya LinkedIn itu luas. Karena apa? Karena dari atas banner sampai interest paling bawah itu kan bagusnya diisi semua. Kalau kita punya banyak pengalaman ya kita isi semua. Tapi di bagian about me-nya gitu ya, gitu. Di bagian profil yang ada di situ, bagusnya adalah kamu menceritakan mirip kayak isi dari cover letter atau letter of interest kayak gitu. Jadi di situ kamu menyampaikan kronologis background pendidikan, kemudian kamu menyampaikan kronologis dunia profesionalmu, dunia kerja, kemudian yang selanjutnya adalah aspirasi karirmu ke depannya yang berkaitan dengan tujuanmu ke depan, industri yang ingin kamu tuju, dan lain-lain. Boleh panjang nggak? Boleh. Nanti karakternya disesuaikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Terkait dengan about me tadi. Nanti kamu sampaikan dulu kronologis gitu. Terkait dengan background pendidikanmu. Misal kamu S1, sampaikan. S1-mu apa, belajar apa, selama periode di sana kamu ngelakuin apa aja, kayak gitu. Ada prestasi apa, kemudian kamu sudah berkarir di mana saja, sebagai apa saja, tanggung jawabnya gimana, prestasinya apa, gitu. Tulus, tuliskan secara kronologis, kemudian di situ ke depan, rencanamu ke depan, kamu aspirasi karirmu itu gimana? Kamu ingin berkarir di bidang apa, menggunakan kemampuan apa, dan di situ disampaikan keyakinan-keyakinanmu bahwa apa yang sudah saya alami dan pelajari di masa lalu dapat berguna di sana dan lain-lain gitu. Narasinya kayak gitu sih. Jadi mirip kayak tadi, letter of interest atau cover letter. Jadi hanya divariasi sedikit aja gitu. Jadi nggak ada yang bakunya. Bagian itu penting nggak? Penting. Tapi ingat ya, pada saat kita sudah menulis cukup panjang di situ, jangan sampai di bagian lain itu malah nggak lengkap. Oke? Jadi kita kalau ngomongin LinkedIn, walaupun kamu belum nanya, lengkapi juga di bagian-bagian yang lain. Jangan sampai kelengkapannya yang lain kosong. Itu sih, secara umum sih. Nanti detailnya di sesi kedua aja. Aku ngomongin yang detail. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan selanjutnya boleh. Kamu ada banyak pertanyaannya. Coba diangkat dong. List pertanyaannya mana coba lihat. Ah, enggak sih, Oh, banyak yang ya? inti-inti aja. Oh ya udah ya udah. Oke oke nggak apa-apa. Oke. Lumayan. Terus apa lagi? Mm-mm. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, Atau tanggapan boleh? itu mungkin udah jelas. Jadi, berarti untuk about me yang aku tangkap itu menceritakan tentang pendidikan, dunia kerja, prestasi, tanggung jawab, aspirasi karir maupun tujuan ke depan. Yang kurang lebih hampir sama dengan cover letter yang akan kita buat. Mm-mm. Ya, oke. Mungkin itu cukup. Nanti kalau misalnya ada yang aku tanyain, boleh aku tanya langsung ke Oh ya Pak ya Aga. boleh. Boleh. Untuk pertanyaan kedua, boleh Hmm. ya Pak? Lanjut. Oke lanjut. Sambut aja. Apakah ya apakah moto profesional yang tepat untuk dituliskan di LinkedIn? Karena Neta itu bingung tuh kadang kan kalau misalnya orang-orang yang udah kerja nih, mereka itu cuma nulisin misalnya kayak Nita, relationship manager at PT bla 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 gitu. Tapi ada yang pakai hashtag kayak misalnya HR, hashtag legal, hashtag IR atau hashtag apa itu. Jadi harusnya pakai yang hashtag atau pakai yang posisi kita. Menarik nih pertanyaan kamu nih. Jadi itu namanya headline ya, yang kamu taruh di atas itu ya, gitu. Yang kamu sebut sebagai moto tadi kan, kayak gitu. Itu adalah bagian headline ya, Iya, iya, iya. ya gitu. Walaupun itu tulisannya moto, tapi kita sebut sebagai headline. Ini aku share whiteboard muncul nggak di situ ya? Muncul. Muncul nggak? Iya, muncul, muncul. Oke.
Ini aku jelasin ya. Jadi terkait dengan headline, ada beberapa kombinasi. Jadi headline itu kamu harus bisa menuliskan nomor satu adalah background pendidikan, education. Oke? Education ini bisa beberapa. Ada yang pendidikan formal, formal education, harusnya ini FE itu formal education. Ada yang non formal education, kayak gitu. Biasanya formal education tuh ada yang nulis misalkan bachelor degree of apa gitu atau lulusan S2 apa gitu-gitu, ya kan? Atau yang non formal, biasanya dia bentuknya sertifikasi-sertifikasi gitu. 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 Misalkan apa? Marketing Manager Certified gitu misalkan. Yang biasanya ada jabatan CFA, C apa, C macem-macem gitu, certified apa gitu-gitu. Biasanya kan orang nulis itu tuh, ya. Yang kedua, yang berkaitan dengan industry knowledge atau pengetahuan bidang yang dia kuasai, sektor-sektor apa yang dia kuasai. Nah, industry knowledge ini biasanya diisi sesuai dengan pengalamanmu kalau udah punya pengalaman kerja. Kalau belum, sesuai dengan background pendidikanmu gitu. Ada yang nulisnya business management, ada yang nulisnya banking and finance, ada yang nulisnya apa misalkan engineer, apa misal mechanical engineer dan lain-lain gitu. Jadi background-background ini tuh harus ada, oke, industry knowledge. Yang ketiga, kadang di sini ada orang yang menuliskan profesi impiannya gitu. Dia pengen kerja sebagai apa sih? Kayak begitu. Profesi-profesi impiannya gitu. Standarnya sih ini ya, gitu, gitu. Kalau mau ada hal-hal yang lain nggak apa-apa, oke? Gitu. Oke. Ini standarnya tuh ini. Kenapa kok ada standarnya ini? Karena ini nanti semua yang nanti akan dituliskan di situ. Nah, cara menuliskannya nanti kayak yang tadi mungkin kamu udah bilang ya, kayak gitu. Jadi cara nulisnya adalah dengan tulis, kasih garis tegak pipe gini ya, dibatasin begini kan, gitu. Atau Oke. ada yang nulisnya apa pakai Mm-mm. garis miring, gini boleh di headline ini. Kalau kamu nanya aku, seberapa banyak yang baiknya ditulis? Saranku dihabisin sampai jumlah karakternya itu habis. Total karakter. Jangan cuma pendek gitu. Oke? Jadi jangan pendek doang yang Oke. ditaruh di situ. Cuma sedikit gitu. Tapi langsung yang banyak gitu. Kenapa kok harus yang banyak di situ gitu? Karena ya, kenapa kok banyak? Jadi gini, kamu nanti kalau lihat di LinkedIn, aku nggak perlu di sini ya. Ini ada halaman LinkedIn, kan ada kolom pencarian tuh di atas, ya kan? Gitu. Ada kolom pencarian yang di atas itu ya. Nah, terus anggaplah di sini nih akun LinkedIn-mu. Ini akun LinkedIn-mu, ya kan? Yang ada foto, terus di sini ada headline-nya itu ya, yang ada di bawah sini kan biasanya kan ya, gitu. Nah, Ya, betul. jadi gini, kosakata yang kamu cari di sini di kolom pencarian, dia pertama kali akan baca headline gitu. Makanya kalau kamu headline-nya sini cuma sedikit, nanti kemungkinan kamu ditemukan sama orang ya cuma sedikit. Misalkan kamu di headline ini cuma nulis Bachelor of Economics gitu. Berarti kamu cuma bisa ditemukan dengan kata Bachelor Economic atau Bachelor Economic, kan gitu. Gitu. Kemungkinannya loh gitu. Karena kata kuncinya sedikit yang ada di headline. Nah, ini dibanyakin gitu. Paham ya? Gitu. Tapi minimal tadi ada tiga hal tadi. Ada nggak orang yang bikin dalam tanda kutip ya, bikin kesalahan membuat headline ini? Ada. Walaupun sebenarnya kesalahan ini ya terserah masing-masing. Kayak gitu. Ada orang yang menganggap headline itu kayak update status gitu loh, paham nggak? Jadi jadi Oh ya, maaf banget, pernah ketemu. ya maaf banget ya di sini tuh kayak kata-kata motivasi. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan.
Tapi kita sesuaikan. Kalau kamu job seeker, masa kata-kata motivasi yang ditaruh di headline gitu. Ada yang di sini yang usaha tidak hasil tidak mengkhianati usaha gitu. Ya bagus sih. Tapi bayangin Hmm. kalau ada HRD nyari pakai kata kunci gitu. Wah, aku lagi butuh nih staff finance. Gimana ya cara nyari orangnya ya gitu. Ini misalkan orangnya orang finance gitu. Wah ya aku ketik di sini usaha gitu ya nggak mungkin lah gitu. Pasti nyari kata kunci di sini ya pasti berkaitan dengan finance gitu. Jadi ibaratnya terserah masing-masing orang. Aku nggak mau banyak komen terkait dengan tadi. Cuman harusnya headline itu berkaitan dengan ini kalau mau nulisnya yang benar. Industry knowledge, background pendidikan tadi, sama bidang-bidang atau profesi yang kamu kuasai atau kamu pernah atau yang kamu nanti pengen lamar gitu. Biar nanti kamu mudah ditemukan oleh eh, HRD ibaratnya kayak gitu. Paham ya? Gitu. Itu headline. Oke. Oke. Nanti prakteknya tahap selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin. Ada pertanyaan lagi ada. Hmm. Apa tuh? Langsung next aja ke Oke. pertanyaan ketiga. Ya, next. Yang Oh, ketiga berasanya ini banyak banget ya. Oke, nggak mungkin apa-apa. banyak yang bakal nanyain. Oke. Ah, Apa tuh? banyak, banyak memang. Ini perlu banget nih. Kayaknya pada ini juga tricky sih. Jadi cara memperluas koneksi dan bagaimana cara memilah koneksi. Kadang ada yang misalnya nih, Hmm. kita kan pengennya di legal, tapi masih kayak bingung harus ngefollowin siapa. Jadi paling-paling ngefollowin HR, sesama legal atau eh, lulusan apa namanya S1 hukum lainnya kayak gitu-gitu aja. Tapi mungkin ada tips and trick lagi dari Pak Aga. Wah, Boleh menarik dijelaskan banget Pak ya. Aga? Menarik, menarik. Ini namanya komposisi koneksi gitu. Ini aku belum bikin kontennya sih gitu. Ini aku belum bikin kontennya. Tapi nanti aku pasti akan bikin kontennya gitu. Ini aku pakai whiteboard lagi ya gitu. Karena memang harusnya pakai whiteboard terus nih di sini. Ini namanya adalah komposisi koneksi. Ini aku gambar dulu ya. Ini, tapi aku ngomongnya komposisi sebagai job seeker ya, pencari kerja ya. Oke. Nah, ini kurang Oke, siap. kurang zoom out kali ya. Zoom out. Nah, gini. Lagi. Kurang, kurang, kurang. Bentar, aku lagi main-main dulu nih di sini. Aku mau bikin 3 lingkaran, tapi satu, dua, tiga. Komposisi koneksi. Kita bagi dulu ya. Di sini koneksimu di sini 0 sampai 1.000 orang. Oke, aku suka ngasih saran ini subjektif dari saranku. Mungkin kalau kamu ada coach lain, terserah bisa beda ya. Di sini 1.001 Ya, sampai berapa ya enaknya ya? 5.000 gitu. Di sini 5.001 sampai 30.000 gitu. Nah, ini adalah komposisi koneksi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan nih sama job seeker nih di sini ya, gitu. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat dulu. Kalau kamu koneksinya masih sedikit di sini, maka bahasa umumnya adalah nggak usah banyak pilih-pilih. Paham nggak? Di situ fokus kamu adalah gimana caranya biar koneksimu tuh melewati ambang batas dulu di atas 501, minimal 501 koneksi dulu. Oke? Nah, 501 ini oke. isinya orangnya siapa saja. Terserah kamu gitu. Misalkan ada porsi, ini aku pakai porsi-porsi begini misalnya. Kok garisnya jadi begini? Misalkan ada porsi-porsi gitu ya. Ada porsi-porsi gitu. Nah, gini. Ada yang HR gitu. Ada yang user, ada yang sesama job seeker. Aku biasanya ngasih saran ini. Kalau koneksimu masih di bawah 1.000, komposisinya itu kurang lebih kayak begini. Fokus perbanyak koneksi HR gitu. Itu yang porsinya paling banyak. Katakanlah HR itu 50% lah. Lebih boleh nggak boleh gitu. Sesama job seeker 25, user 25. HR gunanya buat apa? Tadi biar info lokermu tuh banyak. Sesama job seeker buat apa?
biar kamu sambil bangun koneksi. Misalkan kalian dari jurusan yang sama tapi kampusnya beda, terus apply job. Kebetulan kamu udah deket sama dia, kebetulan dia dapat job dulu. Nah, kamu bisa minta tips dan trik ke dia gitu. Ibaratnya kamu udah kenal waktu statusnya masih sesama job seeker. Jadi nanti kalau dia udah jadi punya kerjaan, kamu chat dalam tanda kutip dia mau respon cepat, nggak sombong nih gitu. Karena kamu udah punya kedekatan dari awal, sesama job seeker, paham nggak? Gitu. Jadi itu dulu. Yang selanjutnya adalah dari user. User ini bisa calon atasanmu. Nggak harus dari perusahaan yang sama. Maksudnya calon atasan gini. Misalkan kamu pengen ngelamar kerja jadi staff finance. Nah, kamu cari orang yang jabatannya tuh manager finance, VP finance, supervisor finance gitu. Paham nggak? Gitu. Biar apa? Oke. Barangkali nanti kamu bisa minta tips dan trik dari beliau-beliaunya. Gitu. Apalagi beliau-beliaunya suka share konten-konten yang berkaitan dengan itu. Gitu. User ini pun juga Hmm. bisa kamu masukin kayak influencer-influencer LinkedIn yang rutin gitu, nge-share edukasi macam-macam kayak gitu. Ini fokus ke sini dulu aja ya, gitu. Nah, kalau yang 101 sampai 5 1001 sampai 5.000 ini gitu, kamu sebenarnya komposisinya mirip kayak begini ya gitu. Kalau ini kan lu udah kayak gini, tapi ini bener-bener yang set. Jadi HR sama user itu gedenya dominan gitu. Jadi job seeker-nya tuh dikit banget gitu. Buat apa di sini? Karena di sini ibaratnya kamu gini ya, aku bilang nambah koneksi di sini bukan hanya cuma konek-konek doang ya, tapi aktivitas lain juga dilakukan. Posting rutin, konek ke orang baru, gitu-gitu ya, komen-komen itu udah masuk ke sini ya, include ya. Yang tadi aku bilang tuh udah include-include ke sini ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau udah 101 sampai 500 ini, job seeker sedikit aja, gitu. Tapi di sini kamu usernya itu diperbanyak sama HR-nya. Kenapa? Kamu nanti di sini dalam tanda kutip kalau udah rutin, kamu tuh akan udah punya nama. Orang tuh ya, oh, orang nggak kenal kamu. Tapi kalau posting rutin tiap hari, terus orang-orang itu terpapar gitu loh sama postinganmu. Suka nggak suka orang akan hafal namamu. Bener deh. Jadi kamu memaksa orang hafal namamu, Iya. hafal kamu, gara-gara kamu posting rutin. Nah, berarti itu lakukanlah itu udah mulai fokus ke HR sama user. Biar apa? Mereka mulai ngunjungin akunmu. Di aktivitas sebelumnya, waktu kontenmu ini masih sedikit, ini kamu udah bikin-bikin konten-konten. Di sini pastikan kontenmu udah, misalnya di sini cuma segini, di sini kan kontenmu udah banyak tuh. Nah, kalau ada user atau HR baru terpapar ngunjungin akunmu udah lebih lengkap gitu. Gitu. Ingat ya, ini cuma komposisi pertemanan. Aku akan ngejelasin sesuai pertanyaanmu, tapi tetap aktivitas lain harus Iya. dilakukan. Kayak begini. Oke? Gitu. Ini yang harus fokus dilakukan. Kayak begini. Nah, terus nanti kalau koneksimu udah jauh lebih besar lagi, kayak begitu, di sini 5.000 sampai 30.000 ini, kalau saranku adalah kamu perbanyak koneksinya tuh jadi kebalik. Ini aku saranku aja ya. Jadi, gini, HR, user, ini job seeker. Oke. Aneh kan? Aneh ya, saranku tuh aneh ya. Kok bisa? Kok aku gini? Karena gini, kalau akunmu udah gede, kamu itu butuhnya tuh user sama HR itu butuhnya bukan connect. Ingat ya, aku tadi kan kamu bilang koneksi. Koneksi itu connect, terhubung. Oke? Kalau di level ini, koneksimu udah banyak, kamu fokusnya user sama HR bukan di connect, tapi follow, mengikuti. Gitu. Jadi nggak usah terhubung, nggak apa-apa, mengikuti aja. Gitu. Kalau di sini, kamu jangan buru-buru mengikuti. Karena kalau di aturan LinkedIn itu, mengikuti itu nggak ada batasnya. Tapi connect ada batasnya 30.000. Nah, yang kamu kejar tuh di sini tuh connect dulu. Hmm. Fokus ke connect daripada follow. Ini fokus ke connect daripada follow, walaupun follow juga kamu lakukan. Nah, kalau di sini lebih fokus ke follow daripada connect, gitu. Lalu apa Oke. yang terjadi di sini? Kok job seeker ini komposisinya kamu lihat kan? Awalnya cuma kecil segini, terus lama-lama mengecil. Kok di sini malah jadi gede? Gunanya apa? Kamu punya banyak koneksi job seeker di sini.
kamu di sini di tahap sebelumnya asumsinya kamu udah misal gini, kamu pengen kerja di suatu bidang. Di sini kan kamu udah biasa tuh bikin konten-konten itu. Di sini udah lebih banyak. Di sini juga udah lebih banyak gitu. Nah, walaupun statusnya kamu lagi branding dan lagi nyari loker dan lain-lain, tapi konten-konten brandingmu ini, kalau yang sebelumnya kamu kan mungkin fokusnya kayak, wah biar, misalkan aku pengen dikenal jago di bidang administrasi, makanya konten-kontenmu soal administrasi untuk memukau HR sama user gitu kan. Di sini juga gitu. Tapi kalau udah di level 3 ini, kamu bikin konten itu gunanya buat apa? Ngajarin job seeker lain, ngajarin junior-junior. Hmm, Jadi lebih kayak aku udah cukup lama loh main LinkedIn. Ini aku bilang koneksi sampai ini ya 5.001 sampai 30.000. Ini bukan sebulan langsung jadi segini loh. Ini butuh cukup lama loh gitu. Gitu. Kamu ngerasain nggak nambah koneksi di LinkedIn itu sebenarnya cukup lama dibandingkan sosmed lain gitu. Karena ada connect, ya, follow. Iya, itu pertumbuhannya itu lama gitu. Karena asumsiku adalah di sini kamu udah kebiasa bikin konten-konten bagus, HR udah kenal kamu, user-user udah kenal kamu, tapi di sini ada job seeker. Nah, job seeker inilah yang ibaratnya kamu kasih ilmu tadi. Oh, aku hari ini bikin postingan ah. Sebenarnya sama, niat postingannya sama. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Tiga-tiganya itu kan postingannya itu. Di sini aku pengen dikenal sebagai orang jago admin, di sini juga, di sini juga. Bedanya kalau di dua tahap tadi, aku akan arahin fokus ke HR sama user. Kalau di tahap 3 ini, terus, fokusnya buat edukasi teman-teman junior yang baru join ke LinkedIn gitu. Paham nggak? Yang baru bergabung, belum paham cara main LinkedIn gitu. Kamu edukasi di sini. Nah, seringkali, ini aku kasih tahu ya, Nit ya. Seringkali orang kalau udah sampai di tahap ketiga ini, dia udah dapat job gitu. Aku nggak ngomong pasti ya, tapi seringkali orang kalau udah sampai di tahap ketiga ini, dia udah dapet job. Makanya aku kasih saran, perbanyak koneksi job seeker. Karena di sini kamu lebih ke ngedukasi orang nanti, gitu. Biasanya tuh orang di sini tuh udah dapet job, gitu. Biasanya, gitu. Kalau apa? Kalau aktivitas kamu di sini benar. Kalau aktivitas kamu di sini benar, biasanya begitu, gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan, gitu. Ya, untuk ke pemilihan oke. jenis koneksi, kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau mau pakai bahasa yang lebih simpel adalah selama koneksimu masih sedikit, udah nggak usah pilih-pilih koneksi. Connect aja ke siapapun. Karena siapapun itu punya peluang gitu buat nambah ilmu dan lain-lain kayak gitu. Jadi LinkedIn itu caranya begitu. Nggak usah terlalu pusingin koneksi. Apalagi tadi batas maksimumnya kan 30.000 koneksi gitu. Ingat ya, batas maksimum koneksi LinkedIn itu 30.000. Artinya 1% itu berarti berapa? 300. Nah, coba cek koneksimu berapa ratus, berapa ribu, udah berapa persennya. Kalau presentasinya misal koneksiku di LinkedIn baru 600 orang, nah berarti baru 2%. 2% dari Hmm, 100%. Artinya ibaratnya gini, kamu punya gudang, ada ruangan gede, pengguna, oke. ada ruangan gede, masih banyak ruang kosongnya. Ini siapa nih yang mau aku masukin ke sini? Ya udah sih, masukin aja semua. Toh juga masih muat gitu loh, paham nggak? Gitu. Hmm, Nggak usah terlalu mikirin ribet-ribet soal koneksi. Karena bisa connect, bisa follow tadi. Tapi kalau mau terkonsep ya kayak tadi ya, saranku. Kalau ada yang oke. ngasih saran yang lain boleh. Mungkin Hmm. ada pertanyaan lain boleh. Ya, pertanyaan selanjutnya itu ini yang sering aku bingungin sih. Kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Indonesia. Hmm. Jadi, bagaimana cara menyapa koneksi dengan benar dengan niat menanyakan job vacancy? Jadi, lebih kenalan ke HR-nya gitu. Kalau nggak gitu ke user atau ke SPV kayak gitu. Oh, begitu. Ya. Jadi gini, mengirimkan DM pertanyaan kepada koneksi baru bisa dilakukan dua cara. Yang pertama, kamu bisa ngirim pesan sambil ngirim koneksi, tahu kan? Kan ngirim pesan bisa sambil ngirimin notes tuh, kayak gitu. Tapi ada juga yang ngirimin ngirimin pesan tapi
kamunya nanti ibaratnya gini, ngirimin permohonan koneksi, tapi pesannya belakangan aja. Paham nggak? Jadi kalau udah diterima sama beliaunya, baru di situ kamu ngirim pesan. Nah, itu terserah mau yang mana. Kalau aku pribadi, aku biasanya ngirim pesannya nanti kalau udah diterima, gitu. Kalau aku. Tapi kalau Oke. kamu mau ngirim sambil kasih pesan juga nggak masalah, karena dua-duanya bisa, gitu. Kalau aku kenapa kok pesannya belakangan? Karena kadang aku nggak tahu orang yang aku kasih kirim pesan itu aktif nggak akun LinkedIn-nya, gitu. Gitu. Tapi memang ada beberapa case, kadang aku juga ngirim pesan sambil langsung kasih pesan, tergantung kebutuhan. Tapi kalau secara umum aku biasanya terima koneksiku dulu, gitu. Dua-duanya bagus semua. Nah, yang selanjutnya adalah pada saat kita ingin menanyakan suatu informasi, tadi kamu info loker ke orang baru yang nggak kamu kenal, maka formatnya adalah Hmm. perkenalan diri dan menyampaikan maksud. Itu aja sebenarnya, gitu. Jadi kamu ngirim pesan, misalkan nih, aku ngirim pesan ke Anita gitu. Aku chat aja, selamat pagi misalnya. Selamat pagi Bu Anita, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya bla bla bla. Saat ini saya sedang mencari kesempatan untuk dapat bekerja di bidang atau sebagai ini. Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Anda yaitu PT ini. Mohon informasinya Bu, di mana saya dapat memperoleh update informasi terbaru terkait dengan lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan ibu. Kalau kamu tahu ada sumber yang lain, mungkin kamu bisa sebut gitu. Jadi misalkan kamu sebutnya di mana saya dapat memperoleh update informasi lowongan pekerjaan terbaru dari perusahaan atau dari PT ini selain dari website ini atau sosial media ini dan sosial media ini gitu. Tahu ya, gitu. Jadi ibaratnya tuh jangan nanya yang eh kamu itu udah bisa menemukan jawabannya di Google gitu. Jadi sambil dilampirkan kayak tadi gitu. Udah gitu. Atas jawaban yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Udah gitu. Pokoknya formatnya begitu. Ah, Oke. oke sih. Net mungkin pertanyaan selanjutnya kalau ada. Boleh. Ya, ini pertanyaan terakhir. Gimana tuh? Ini sih cara membedakan lowongan palsu atau asli di LinkedIn atau secara umum. Kita sebagai job seeker juga kadang kayak deg-degan juga ya dipanggil sama HR, nyatanya maaf perusahaan palsu atau pialang. Jadi kita pengen ngerti nih Pak gimana cara mengantisipasi, cara membaca dan peka tuh terhadap lowongan palsu. Hmm, oke. Jadi aku jelasin dulu ya. Lowongan kerja palsu itu sebenarnya bisa kita identifikasi ada yang gampang, ada yang susah. Tapi kita harus menguasai yang gampang-gampang dulu. Standarnya itu gimana? Standarnya adalah biasakan dulu sebelum kamu ngirim lamaran kerja, kamu cek dulu keaslian lokernya, gitu. Jadi ini aku ngomongin kebiasaan, belum mulai ngecek ya. Jadi biasakan sebelum kamu apply, kamu harus cek keaslian lokernya. Mulai dari nama perusahaannya, beneran ada nggak tuh perusahaan? Lokasinya, bener nggak? Tiga, media ngirim lamarannya, kayak gitu. Media ngirim lamarannya. Ini zoomnya aku record, jadi nanti kalau ada yang kelewat santai aja ya, gitu. Jadi kamu nulis poin-poinnya aja nggak apa-apa, gitu. Jadi media-media ngirimnya. Jangan sampai perusahaan ini biasanya ngirimnya ke email ini yang ada domain perusahaan itu ternyata ini tiba-tiba ke domain gratisan misalkan gitu. Kemudian kamu cek maps-nya, jangan sekedar ada di maps atau enggak. Kamu zoom in, kamu lihat 3D view-nya, street view-nya gimana. Apakah titik itu di perusahaan atau seringkali kayak di pinggir jalan atau titik-titik yang nggak jelas gitu. Atau nanti cari di Google, cari ulasan-ulasan. Cari di sosmednya, ada akun IG-nya nggak? Ada akun LinkedIn-nya nggak? Gitu. Jadi kamu harus komprehensif kalau ngecek. Nggak bisa sekedar, oh di Google muncul hasilnya, oke langsung apply. Nggak bisa gitu. Gitu. Kamu harus melakukan itu buat tahu kebiasaan. Nantinya kalau kamu udah kebiasa identifikasi tanpa ngecek sana sini, itu bisa. Tapi kalau dari awal kamu belum bisa identifikasi kayak tadi, kamu harus mau ngelakuin hal-hal yang kayak tadi ngecek-ngecek dulu.
gitu. Nggak bisa yang langsung tiba-tiba, wah aku nggak mau gini gitu, nggak bisa gitu. Kamu harus punya journey-nya dulu. Orang-orang yang sudah punya journey, banyak kok orang-orang kok nggak perlu ngecek ya, kok tinggal klik 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 gini gini, karena udah kebiasa gitu. Nah kalau belum kebiasa jangan sok begitu, karena sering kali banyak loker palsu. Loker palsu tuh ada dua, ada loker palsu bereputasi baik, ada loker palsu bereputasi buruk. Apa itu loker palsu bereputasi baik? Loker palsu yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan bagus gitu, ngaku-ngaku jadi Pertamina, ngaku-ngaku jadi Indofood, ngaku-ngaku banyak itu, ngaku-ngaku jadi Mayora, ngaku-ngaku jadi tadi pokoknya ngaku-ngaku jadi perusahaan-perusahaan gede bagus saja. Gitu. Itu banyak sekali beredar. Ngaku jadi Mandiri, ngaku jadi BNI gitu. Itu banyak sekali. Ada loker palsu bereputasi buruk. Jadi lokernya palsu, nama PT-nya itu tuh kita juga nggak kenal gitu. Namanya biasanya diserempet-serempetin kayak nama perusahaan asli gitu. Itu ada gitu. Dan itu beredar juga dari dulu, dari mungkin aku masih kuliah atau aku masih SD, SMP mungkin udah ada gitu. Cuman sekarang berkembangnya cukup cepat karena kan adanya perkembangan teknologi, kemajuan teknologi kayak gitu. Jadi harus ngecek-ngecek dulu. Kalau semua udah cek bahkan kamu masih ragu, tanya sama yang lebih tahu. Kamu punya grup lokerku, tanya di grup, tanya aku, tanya siapa. Mungkin kamu punya orang-orang bisa ditanya gitu. Baru nanti kamu kirim lamaran. Kirim lamaran pun kita juga harus punya kegiatan antisipatif, yaitu apa? Setiap lamaran yang kita kirim, kita rekap di Excel, misalkan. Biar apa? Biar nanti kita inget, gitu. Bahwa kita pernah nggak sih ngelamar di sana? Kita pernah nggak sih apply lewat sana, gitu. Karena nantinya, selain kita harus antisipasi lowongan kerja asli atau palsu, kita juga harus antisipasi undangan kerja asli atau palsu. Kayak begitu. Karena seringkali ada undangan-undangan kerja yang kita sendiri juga nggak apply. Kayak gitu ya. Gitu. Baru nanti kalau ya, baru nanti kalau kita udah antisipasi yang lamaran tadi, kita udah antisipasi di rekap tadi, nah udah nanti kalau ada undangan-undangan tinggal kita cross check dari hasil rekap kita. Kayak begitu. Nah, itu adalah caranya. Ada nggak cara khusus ini aku ngomongin cara secara umum ya, gitu. Nah, ada nggak cara khusus di LinkedIn? Nah, di LinkedIn itu sebenarnya sama dengan di tempat lain, caranya kayak barusan, gitu. Tapi paling nanti kalau di LinkedIn variasinya adalah kalau ada yang nawarin kerjaan lewat DM, nge-DM kamu gitu. Kalau di tempat-tempat lain kan kadang loker palsu itu diposting, jadi orang bisa ngeliat. Nah, di LinkedIn itu kadang loker palsu itu ada yang di DM-in ke orangnya gitu. Aku nge-DM kamu, misalkan aku loker palsunya, aku nge-DM kamu. Nah, yang tahu itu tuh cuma kamu. Kita kalau nyari info yang beredar ya nggak ada gitu. Nah, kalau ada orang nge-DM kamu, itu caranya adalah jangan buru-buru percaya atau overreacting dalam arti terlalu senang tiba-tiba ditawarin gini gitu. Kunjungi dulu akunnya, dicek akunnya akun asli nggak gitu. Karena di LinkedIn ada akun asli, ada akun palsu, ada loker asli, ada loker palsu gitu. Kamu kunjungin dulu akunnya. Setelah kunjungin akunnya, ngapain lagi? Cek, tanya, dilihat dulu dari bahasanya dia gimana. Kalau dia menawarkan sesuatu, pastikan obrolan itu selesai di LinkedIn dulu. Jangan misalkan orangnya tiba-tiba buru-buru, misalkan, baik Bu, apabila Ibu tertarik, mungkin kita bisa melanjutkan obrolan di WhatsApp. Boleh saya minta nomor WhatsApp-nya gitu. Boleh saya minta Telegramnya atau gimana gitu. Jangan buru-buru pindah. Semua hal yang bisa diselesaikan di LinkedIn, selesaikan di LinkedIn dulu. Dan di cross check dan nggak harus dibalas saat itu juga. Jadi kamu barusan di chat, nggak harus dibalas. Kamu riset sana sini dulu. Baru nanti dibalas nggak apa-apa. Karena ini bukan chat. Jadi nggak harus yang cepat gitu. Nah, itu semua adalah kegiatan antisipatif untuk mengatasi secara umum ya, mengatasi loker palsu atau undangan kerja palsu gitu. Nah, sampai di sini semoga cukup jelas ya, Nit ya. Sangat jelas. Oke. Terima